Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba pembelajaran kimia tema pengenalan alat-alat laboratorium dan beberapa zat. Kita mulai saja. Ini sudah saya siapkan beberapa alat dan bahan kimia yang biasanya digunakan untuk percobaan. Saya perkenalkan alat-alat ini karena penting bagi siswa SMA, terutama kelas 10 yang baru masuk sehingga belum mengenal beberapa alat dan beberapa zat di dalam laboratorium. Baiklah, kita mulai. Yang pertama biasanya yang sering kita gunakan adalah ini, namanya gelas kimia atau beker glass. Di sini tertulis ukuran 80 ml. Berarti ini gelas kimia ukuran kecil, beker glass ukuran kecil 80 ml. Nah, ini ada ukurannya lebih besar. Nah, ini ukurannya lebih besar, 200 ml. Ini namanya beker glass. Gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk mencampur larutan atau untuk membuat larutan. Taruh di sini zatnya, contohnya NaOH, dikasih Aqueduct. Kemudian bekerja sama dengan ini pengaduk. Nah, ini pengaduknya. Diaduk. Seperti ini beker glass, ini pengaduknya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi. Alat ini gunanya untuk mencampur larutan dalam jumlah yang sedikit. Tapi kalau jumlah agak banyak, pakainya gelas kimia. Lebih sedikit pakai tabung reaksi. Nah, ini bekerja sama dengan ini, namanya pipet tetes. Pipet tetes. Nah, ini caranya ditekan, kemudian ambil zat di dalam gelas kimia, lepas, teteskan di tabung reaksi. Mencampur larutan jumlahnya sedikit, hanya tabung reaksi. Kemudian berikutnya, nah ini yang ketiga nih, namanya labu Erlenmeyer. Saya ulang lagi, labu Erlenmeyer. Gunanya untuk apa? Gunanya biasanya untuk menampung ini dari hasil titrasi. Ini saya perkenalkan sekalian alatnya. Nah, titrasi, tabung titrasi, ini namanya buret. Tabung titrasi. Nah, ini sekalian saya gunakan, kalau yang gunakan ini. Ini ada kerannya. Ini zatnya taruh di sini. Ini zatnya biasanya dicampur dari atas ini. Nah, ini lepas ini dari sini nih. Nah, caranya bagaimana? Ini harus menggunakan corong. Nah, ini alat berikutnya. Corong. Kemudian ini corong. Ini namanya buret untuk reaksi. Ini hasilnya ditampung di sini di Erlenmeyer. Ini ada kerannya untuk melepaskan larutan. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini labu ukur, yaitu untuk mengukur larutan. Nah, tadi bekerjasama dengan ini. Nah, kemudian tuang. Nah, untuk diukur di sini larutannya berapa? Di sini tertulis ukurannya 10 ml. Corong, labu ukur, gelas kimia. Berikutnya yaitu ini cara yang kenal ini. Ini namanya corong pisah. Oke, sampai sini sebentar lagi. Kegunaannya yaitu untuk memisahkan
dua larutan yang massa jenisnya berbeda, contohnya minyak dan air. Ini dipisahkan di sini. Ini ya, minyak dan air kan massa jenisnya berbeda, sehingga ada batasnya. Ini dilepas kerannya, taruh di sini. Nah, kalau sudah habis, yang berjenis berat kan di bawah, dilepas. Contohnya mau memisahkan air dan minyak. Oke, sampai di sini dulu. Dilanjut berikutnya. Terima kasih. Kita lanjut. Tadi sampai ini. Kita lanjut ini tadi namanya corong pisang. Sekarang, nah ini namanya alat kalorimeter sederhana. Komponen-komponennya ini termometer. Kita tahu termometer gunanya untuk mengukur suhu. Nah, isi dari kalorimeter apa saja? Ini ada tutupnya. Juga, nah ini ada tabungnya. Ini untuk menahan panas saja ini. Ini ada tutupnya, ada pengaduknya ini pengaduknya. Cara mengaduknya seperti ini. Campuran beberapa larutan, dicampur, kemudian ditutup. Nah, ini biar tidak panas seperti ini. Kemudian diaduk. Kemudian diukur suhunya. Nanti akan berubah suhunya. Namanya kalorimeter sederhana. Ini termometernya. Kemudian alat berikutnya. Nah, ini perhatikan seperangkat alat pemanas. Ini kasa, ini kaki 3, ini pembakar spiritus. Ini ada spiritusnya, pembakar spiritus. Nah, sekalian saya terangkan cara penggunaannya. Ini ada tutupnya, perhatikan. Nah, nanti perhatikan, saya kasih peringatan pada anak-anak. Ini cara penggunaannya. Nanti kalau ini sudah menyala, jangan ditiup, karena ini mengandung spiritus yang mudah terbakar. Caranya ditutup. Nanti akan saya kasih contoh nanti. Sekali lagi, jangan ditiup, tetapi ditutup. Nanti saya contoh. Ini untuk sementara saya perkenalkan lebih lanjut. Kemudian alat berikutnya. Nah, ini alat tetes. Nah, menguji suatu zat di atas. Namanya plat tetes. Kemudian mengambil suatu zat yang kecil padat, namanya pinset. Kemudian alat berikutnya, nah ini spatula. Nah, untuk mengambil suatu zat, spatula, ini sendoknya. Oke, kemudian berikutnya ini menggunakan termometer, mengukur kecepatan reaksi, laju reaksi ini. Ini ada namanya stopwatch. Nah, kemudian perhatikan berikutnya seperangkat alat titrasi. Ini seperangkat. Masih ada buret, ada labu Erlenmeyer, ada statif, namanya statif. Ini namanya seperangkat alat titrasi. Biasanya ada corongnya. Nah, ini corongnya, corongnya taruh di sini corongnya. Nah, buka pakai keran ini pak diaduk. Nah, diaduk, goyang-goyangkan. Nah, kemudian berikutnya saya perkenalkan ini bahannya. Ini namanya kertas lakmus. Ini lakmus merah, warnanya merah. Untuk menguji larutan asam atau basa ini pakai lakmus merah. Dan lakmus biru, ini lakmus biru. Saya ingat
pada kalian, lakmus merah ini cirinya ini akan berubah menjadi biru jika kena basah. Ini akan berubah merah kalau kena asam. Jadi larutan asam itu memerahkan lakmus, larutan asam membirukan lakmus. Jadi lakmusnya nanti akan biru semua kalau kena larutan basah. Kalau kena larutan asam akan merah semua, meskipun ini biru kita merah kertas lakmus. Oke, sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjut lebih dalam lagi. Oh ya, sebentar, sekali lagi ini namanya neraca lengan atau neraca Ohlhaus. Cara kerjanya gimana? Nih, perhatikan. Suatu zat mau ditimbang di ini, biasanya dilapisi lah ini, pernah lagi kertas sari. Misalnya taruh di kertas sari biar tidak kotor. Ini biasanya ambilnya ini pakai spatula. Suatu zat, katakanlah ini, kita ambil, ditimbang ini ada ukurannya. Geser-geser ukurannya berapa, namanya neraca lengan atau neraca Ohlhaus atau timbangan lah. Oke, itu beberapa alat kimia untuk percobaan di laboratorium. Oke, mari kita lanjutkan. Sekarang saya akan memperkenalkan simbol-simbol suatu zat atau keterangan-keterangan zat yang berbahaya. Ini ada beberapa simbol, ini saya perkenalkan. Yang pertama ini, suatu zat ada simbolnya huruf X. Ini artinya iritasi, sangat iritasi, sehingga hati-hati jangan sampai kena kulit. Maka biasanya kalau percobaan pakai sarung tangan. X simbolnya iritasi. Kemudian berikutnya ini beberapa simbol. Nah ini tengkorak gambar ini. Toksik. Saya ingatkan lagi. Suatu zat kalau ada simbolnya ini namanya toksik, beracun. Hati-hati, sangat beracun. Gambarnya tengkorak. Kemudian berikutnya ada simbol lagi. Nah ini gambarnya api, flammable, mudah terbakar. Bahwa zat di dalam ini mudah terbakar. Gambarnya simbolnya api, flammable, mudah terbakar. Berikutnya, nah ini, tadi sama ini, X, iritasi. Kemudian ada lagi, bisa dilihat ini saya kasih keterangan di ini. Nah, eksplosif, mudah meledak. Bahan kimia ini mudah meledak. Kemudian itu api ada hurufnya O, namanya oxidizing, mudah teroksidasi. Gambarnya O. Zat ini sangat berbahaya karena sangat mudah teroksidasi. Itu tadi sebelahnya tadi flammable, mudah terbakar. Kemudian contoh yang lain, tadi sudah, saya kira itu zat-zat yang berbahaya. Maka saya sarankan harus berhati-hati jika masuk ke laboratorium. Banyak zat-zat yang berbahaya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Ini tadi X, mudah iritasi. Kemudian ini gambarnya tengkorak, toksik, beracun. Kemudian
api, flammable, mudah terbakar. Itu zat yang berbahaya. Ini alat-alatnya. Tetap semangat belajar meskipun pada masa pandemi ini, tetap semangat belajar. Dan itulah pembelajaran kali ini, yaitu pengenalan alat-alat laboratorium dan beberapa zat kimia di laboratorium. Tetap semangat belajar meskipun masa pandemi seperti ini, dan tetap jaga protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, pakai masker, tidak perlu pakai face shield, jaga jarak. Tetap semangat belajar, tetap menjaga keimanan dan kebahagiaan. Semoga kita terlindung dari berbagai macam bahaya termasuk virus corona. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.